warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Alif Laila, NPM 2217011153. Di sini saya akan membuat video pengganti pertemuan 11 mata kuliah kecerdasan buatan yang dengan materi metode fuzzy. Sebelumnya, apa itu fuzzy? Fuzzy artinya abu-abu atau ambigu, di mana fuzzy ini sifatnya tidak pasti, yang merupakan teknik pengambilan suatu keputusan di mana menghitung nilai setiap derajat keanggotaan dari beberapa kriteria. Nah, jenis-jenis fuzzy ini ada banyak. Di antaranya ada fuzzy Tsukamoto, fuzzy Mamdani, fuzzy Sugeno, clustering, database, associative memory, linear programming, dan fuzzy integer transportasi problem. Yang sering didengar biasanya fuzzy Tsukamoto. Nah, pada tahun 1990, pertama kali digunakan pada mesin cuci. Fuzzy ini digunakan untuk menentukan putaran yang tepat secara otomatis berdasarkan jenis dan banyaknya kotoran serta jumlah yang akan dicuci. Lalu ada contoh lagi pengaplikasian fuzzy, yaitu transmisi otomatis pada mobil Nissan dan mampu menghemat bensin 12-17%. Pengguna fuzzy pada AC dengan parameter suhu dapat menghemat biaya karena dapat menyesuaikan temperatur. Lalu yang terakhir pengaplikasiannya contohnya itu vacuum cleaner. Lalu ada lagi menggunakan parameter lantai seperti ubin, kayu, semen, dan jumlah debu. Mesin akan menyesuaikan daya serap. Fuzzy pada kontrol keamanan, jarak mobil mengurangi kecelakaan. Lalu ada manajemen dan pengambilan keputusan pada basis data. Lalu berikut ini ada beberapa istilah-istilah pada fuzzy, yaitu himpunan fuzzy atau crisp atau domain. Lalu ada fungsi keanggotaan dan aturan fuzzy atau parameter pangkat kriteria. Nah, berikut ini contoh teknik bukan fuzzy untuk penentuan umur seseorang. Nah, di sini contohnya itu variabel umur ini dibagi menjadi 3, di mana umur muda ini umur yang kurang dari 35 tahun. Nah, paruh baya umurnya lebih dari 35 tahun dan kurang dari 55 tahun. Dan kategori tua di sini umurnya adalah lebih dari 55 tahun. Nah, contoh himpunannya itu seperti ini. Jika seseorang berumur 35 kurang 1 hari, maka lambda muda sama dengan 1, lambda muda parabaya sama dengan 0. Jika seseorang berumur 56, maka sama dengan tua sama dengan 1, parabayanya itu 0. Nah, jika seseorang berumur 54, maka parabayanya itu 1. Nah, tuanya itu sama dengan 0. Dengan metode ini maka dirasa kurang adil. Perubahan nilai yang sedikit mempengaruhi himpunan yang signifikan. Untuk itu perlunya metode fuzzy. Nah, berikut ini contoh konsep fuzzy-nya. Dan ini perhitungannya dengan fungsi keanggotaan. Nah, ini yang parubaya ya. Jika X kurang dari 35 atau X lebih dari 65. Nah, ini X kurang dari 35 dan X lebih dari 55. X lebih dari 35 dan X kurang dari 55. Dan seterusnya. Nah, ini pada yang tua. Nah, di sini kita akan membahas jenis fuzzy dengan langkah Tsukamoto. Langkah-langkahnya itu sebagai berikut. Yang pertama ada pembentukan himpunan, yang kedua ada membuat aturan
take rule if then. Yang ketiga ada membuat kurva dan fungsi keanggotaan, lalu menghitung nilai keanggotaan, mencari nilai min, dan deklasifikasi. Nah, di sini ada contoh penghitungan IPK. Pada kelas ini SX akan dipilih mahasiswa terbaik di kelas. Parameter yang digunakan adalah IPK dan nilai perilaku. IPK kecil dan besar, dan perilaku ini kategorinya yaitu baik dan buruk. Nah, di sini ada 3 nama. Nah, berikut ini langkah pertama. Langkah pertama tadi pembentukan himpunan ya. Nah, ini pembentukan himpunannya. Jika domainnya 2,5 itu kecil, jika domainnya 3,5 itu besar, jika 30 itu buruk, 85 itu baik, 50 bukan terbaik, dan 90 terbaik. Nah, langkah kedua ini ya, if then. Nah, jika IPK kecil dan perilakunya kecil dan keputusannya itu bukan terbaik. Nah, jika IPK sama dengan kecil dan perilaku sama dengan baik, keputusannya itu bukan terbaik, dan seterusnya. Nah, rumusnya itu sama dengan parameter pangkat kriteria. Nah, langkah kedua yaitu membuat aturan fuzzy seperti yang tadi ya. Nah, lalu nilai keanggotaan itu kan kategorinya tadi kecil dan besar. Nah, ini kita masukin sesuai perhitungan tadi. Lalu falsifikasi kriteria pelaku. Lalu di sini nilai keanggotaannya kita masukkan lagi dan terdapat lihat hasil sebagai berikut. Nah, ini falsifikasi keputusannya. Lalu di tahap selanjutnya yaitu menggunakan aturan serta mencari nilai min dan z. Jika IPK-nya itu kecil dan perilakunya buruk, itu keputusannya bukan terbaik. Nah, di sini kita masukkan. Sini kita hitung IPK-nya yang kecil itu segini nih, lalu perilaku buruk, kalau hasilnya di sini. Lalu menggunakan aturan ini yang R2 ya, tadi R1 lalu R2. Nah, ini perhitungannya sama seperti yang tadi. Lalu untuk R3 perhitungnya sama seperti tadi. Lalu R3. Lalu yang selanjutnya yang terakhir yaitu menghitung krips atau deklasifikasi. Nah, berikut ini cara perhitungan menghitung kripsnya, dimana dapat dilihat di sini nilai akhir yang paling memungkinkan atau yang paling besar yaitu nilai akhir untuk Budi Santoso dengan nilai 207. Kok Budi Santoso? Budi Sugiarto. Jadi dari data ini yang memenuhi metode fuzzy yaitu adalah Budi Sugiarto dengan nilai perhitungan yaitu 207. Baik, sekian video pengganti pertemuan 11 dari saya. Apabila ada kesalahan penjelasan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.